Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas final project pemrograman web yang berjudul Web Translate and Audio Javala. Jadi eh, di sini saya bertiga, saya Raffi Kartika dengan NRP terakhir 009. Saya Dimas Ahmad Satria Wicaksono dengan RP terakhir 015. Saya Novel Maulana dengan NRP terakhir 022. Untuk bagian pengenalan dari proyek pemrograman web yang kami buat, aplikasi Javala ini sendiri adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk melestarikan cerita rakyat Nusantara dengan cara modern. Nah, aplikasi ini akan menerjemahkan cerita rakyat dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Jawa secara otomatis dan juga menyuarakannya menggunakan teknologi text to speech atau TTS. Untuk tujuan proyek Javala yang kami buat ini ada tiga. Yang pertama adalah menyediakan platform edukatif dan interaktif untuk mengenal cerita rakyat. Selanjutnya mendorong pelestarian bahasa Jawa dalam bentuk teks dan suara dan menggunakan teknologi NLP dan TTS untuk menjangkau generasi digital. Untuk selanjutnya ada dasar teori NLP, yaitu teknologi untuk pemrosesan bahasa alami, machine translation menerjemahkan teks antar bahasa, kemudian ada text to speech untuk mengubah teks ke audio, Gradio, UI interaktif untuk model AI, Pandas and Globes, manajemen dataset, CSV cerita rakyat. Untuk ada tiga hasil bukan tiga sih, ada hasil dan fitur yang kita dapatkan, yaitu akurat menerjemahkan cerita per paragraf. Output suara bahasa Jawa terdengar jelas, UI responsif dan mudah digunakan oleh penggunaan umum. Gitu. Ya, sebagai implementasi dari mata kuliah pemrograman web, Project Java menunjukkan memanfaatkan teknologi web secara komprehensif, mulai dari pembuatan antarmuka dengan HTML, CSS, dan JavaScript, hingga integrasi backend menggunakan Python dan Gradio. Melalui aplikasi ini, mahasiswa tidak hanya menerapkan konsep dasar pengembangan web, tapi juga mengintegrasikan teknologi modern seperti Natural Language Processing atau NLP dan Text to Speech yaitu TTS untuk membangun sistem yang fungsional dan bermanfaat. Nah, proyek ini membuktikan bahwa teknologi web dapat digunakan sebagai solusi nyata dalam melestarikan budaya dan pengembangan aplikasi edukatif berbasis lokal. Oke, mungkin kita akan langsung saja ke GitHub atau deployment. Jadi Javala ini pelestarian cerita rakyat Nusantara melalui translasi dan bahasa Jawa. Nah, untuk lebih mengenal secara detail proyek yang kami buat, di sini saya akan menjelaskan mengenai Javala ini sendiri. Javala ini adalah aplikasi web edukatif yang bertujuan melestarikan cerita rakyat Indonesia dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa dan mengubahnya menjadi suara atau text to speech. Nah, proyek ini menggabungkan front-end web, back-end NLP, dan teknologi TTS bahasa Jawa dengan fitur utama yang pertama adalah translasi otomatis cerita rakyat dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa menggunakan model NLP. Kemudian pembacaan otomatis hasil cerita menggunakan TTS atau text to speech bahasa Jawa. Kemudian antarmuka web interaktif yang menampilkan cerita dan audio. Kemudian halaman khusus untuk tiap cerita rakyat dan sistem modular untuk menambahkan cerita baru secara mudah. Untuk teknologi yang digunakan sendiri, pertama ada front end yang memiliki tiga bagian yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, responsive web design, dan Gradio UI opsional untuk integrasi demo AI. Untuk backend yang kami pakai sendiri ada 4 poin yaitu Python dan Fast API, kemudian translasi bahasa Indonesia menjadi bahasa Jawa menggunakan model fine-tune Marian MT atau Indo NLG, kemudian TTS bahasa Jawa menggunakan model Facebook atau MMS TTS Indo atau Koki TTS Fine-tune untuk bahasa Jawa, dan Hugging Face Transformer Koki TTS dan Torch. Untuk struktur project sendiri, di sini ada front end yang berisi indeks HTML, cerita HTML, tentang HTML, style CSS, dan script JS.
Kemudian untuk backend sendiri ada app.py, itu adalah API servernya. Kemudian translator.py itu adalah modul translasi Indo ke Jawa. Kemudian TTS engine.py adalah model TTS bahasa Indo. Kemudian untuk modelnya sendiri ada tiga, yaitu TTS model. Ini adalah model TTS yang digunakan di lokal. Yang kedua ini translator, yaitu model translasi yang digunakan jika lokal. Kemudian adalah requirement.txt untuk dependensi Python-nya sendiri. Kemudian endpoint API-nya itu ada tiga endpoint, yaitu translate, TTS, dan cerita. Untuk translate sendiri menggunakan metode POST untuk menerjemahkan teks Indo ke bahasa Jawa. Kemudian untuk endpoint TTS menggunakan metode POST untuk mengubah teks bahasa Jawa jadi audio atau WAV. Kemudian untuk endpoint cerita menggunakan metode GET untuk mengambil daftar cerita jika di database. Kemudian untuk contoh studi kasusnya sendiri, cerita rakyat Timun Mas diterjemahkan otomatis ke bahasa Jawa dan disuarakan sebagai audio agar anak-anak atau peneliti budaya bisa mendengarkan versi lokal. Dan edukasi interaktif untuk sekolah dasar mengenai kearifan lokal dengan bantuan AI. Untuk pengembangan selanjutnya, kami memiliki beberapa concern. Yang pertama adalah penambahan pilihan dialek bahasa Jawa, Ngoko, Kromo, dan lain-lain. Kemudian deteksi otomatis bahasa Indonesia pada input. Kemudian fitur bookmark dan favoriting cerita favorit. Dan deploy ke Hugging Face Spaces untuk demo publik. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bakal ke webnya secara langsung aja. Oke, dari tampilannya itu seperti ini. Sudah dijelaskan tadi ada beranda, cerita, terjemahan, dan tentang. Di sini kita akan menjelaskan beranda dulu. Jadi ini ada video, ada dua tombol. Pelajari lebih lanjut ini akan langsung ke tentang ini. Kemudian mulai terjemahkan ini ke cerita. Oke, jadi web ini seperti menjelaskan mengapa memilih Java. Jadi kita juga menambahkan beberapa icon, ada terjemahan akurat, audio bahasa Jawa mudah digunakan antarmuka. Ini salah satu contoh koleksi cerita rakyat yang ada dalam web ini. Jadi ada Timun Mas, Sangkuriang, Malin Kundang, Roro Jonggrang. Kemudian tentang Javala ini tentang secara singkat lah dari web Javala yang kita buat ini. Oke, mungkin lanjut aja ke cerita. uh, ke cerita. Ah, di cerita ini eh, kita di, disuruh untuk pilih judul cerita. Jadi di sini saya dan teman-teman saya baru memasukkan beberapa cerita saja. Misalkan Jaka Tarub. Jadi ini ada cerita Jaka Tarub berbahasa bahasa Indonesia. Kemudian karena kita akan mentranslate ke bahasa Indo, kita akan terjemahkan. Kemudian muncul ke bahasa Jawa. Di sini juga ada putar audio. Jaka karo piyaiku samijining nom-noman gagah sing nduweni kesaktian dia kekerap metu saka kalah. Kang Oke, mungkin segitu saja. Kemudian mungkin kita bisa ke terjemahan. Oke, di terjemahan ini kita deploy-nya di Hugging Face. Eh, untuk kita juga mengerjakan ini untuk project NLP kita, matkul NLP kita. Jadi eh, ininya sama, UI-nya sama, kita milih, tapi kita bisa milih banyak. Misalkan kita pilih Provinsi Jawa Timur, kemudian kita pilih cerita. Jadi ini ceritanya udah banyak. Misalkan Legenda Gunung Bromo. Tapi di sini kita transnya deploy-nya itu langsung ke Hugging Face. Jadi kita memasukkan di deploy ini modelnya. Jadi setiap kita memilih dan menerjemahkan itu eh, ada progresnya, waktu progresnya gitu, seperti itu. Oke, lanjut ke navigasi tentang. Untuk navigasi tentang ini kami isi sejarah Javala. Jadi sejarah Java dibuat, kita buat ini. Proyek ini dimulai pada tahun 2025 oleh sekelompok pengembang dan pecinta budaya lokal yang ingin menjembatani generasi muda dengan kearifan masa lampau.
Melalui platform ini, cerita-cerita rakyat dari berbagai daerah Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan bantuan teknologi AI agar tetap hidup dan relevan di tengah zaman. Kemudian teknologi yang digunakan ini ada AI terjemahan konstekstual, text to speech bahasa Jawa, desain responsif, dan ringan. Oke, tim di balik Java Lab ini ada yang pertama itu untuk pembagian tugas ini ada Naval Huma Maulana sebagai pengembang dan penelitian AI, kemudian Dimas Ahmad Satria Wajaksana sebagai ahli bahasa dan editor, kemudian saya sendiri Fawas Kartika sebagai desainer UI UX. Oke, mungkin kita eh Java Lab ini kalau kita pencet pelajari lebih lanjut itu langsung ke tentang. Kemudian kalau mau diterjemahkan ini langsung ke navigasi cerita. Mungkin dari penjelasan web ini selanjutnya mungkin bakal kita menjelaskan secara singkat secara codingannya yang dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke. Jadi pertama untuk HTML-nya sendiri, ya kalau kita awal dari awal tadi ada navigasi bar yang menampilkan navigasi sama ada menu fitur-fitur yang kita miliki. Oke. Nah, ini bisa langsung menuju ke ini. Nah, kita link-linkin juga. Nah, untuk hero section ini yang pertama tadi itu ya ada pemutaran video sama ada headline ya judul besar dari kami sendiri sama ada dua button yang tadi tambahkan itu ada yang ke mulai terjemahkan sama yang ke tentang lebih pelajaran lebih lanjut. Itu session kenapa yang session kenapa tadi ada 3 poin besar tadi yang mengapa kita pakai Java lah itu. Jadi ada translation sama audio dan satu lagi yang isi penggunaan yang sangat gampang. Oke, lalu itu lanjut galeri tadi kita menampilkan 4 judul cerita yang umum sangat umum yang ada di Indonesia ini ya. Ada Timun Mas, Samburiang, Malikundang, sama Rojonggrang. Lalu untuk section 4-nya kita cuma kayak kasih penjelasan singkat tentang Java Lab itu sendiri. Nah, ini untuk yang bagian ceritanya sama. Untuk awalnya memang saya pakai navigasi juga karena biar kalau mau ke geser kemana-mana tuh gampang. Ada navigasi barnya. Kalau ke bawah tuh ya itu tadi ya tampilan dari pemilihan aplikasi pemilihan dari kita mau translasi cerita apa tuh ada bar pemilihannya bar filternya tuh sama di bawahnya tuh box buat nampilin ceritanya nanti yang kita pilih dari judul itu. Nah yang bawah-bawah ini sebenarnya hampir ini label ya label yang nanti kalau misalnya kita pencet ke bahasa terjemahan itu kan dia muncul itu kan saya hide ya itu di hide kelas-kelas yang bawah ini kita hide ya. Tuh, untuk label bahasa Jawa juga sama. Nanti dia munculnya baru kita pencet tombol terjemahan di bawahnya itu juga sama. Output boxnya juga ini belum muncul. Nah, dia bawah sama juga masih baru muncul ya. Ini ya, button input audionya juga baru sama. Nah, ini baru munculnya nanti kalau kita udah pencet terjemahan. Oke, untuk tentang di awalnya juga sama, ada navigasi barnya. Ya, lalu yang untuk mainnya, main kontennya secara ya. Oke, kita langsung stylenya saja ya. Nah, untuk stylenya kita pakai semua sama untuk family font-nya pakai Seguin ya. Terus kontainernya saya atur semua. Jadi dia di set di 120 px ya lebarnya. Jadi dia bakal di dalam situs juga. Gak sampai full satu layar dari tampilan ininya sendiri. Oke. Itu navigasi bar nih standar ya. Untuk pengaturan warna. Terus sama semuanya lebarnya saya atur di 1200. Oke, untuk logo ya navigasi bar terus saya itu navigasi center ya ini kontainer ya ini untuk navigasi sendiri bawahnya untuk bawahnya itu hero section yang tadi kita bisa menampilkan video yang layar yang lebar itu sampai full terus tadi ada tampilan buttonnya juga sama tampilan dari judulnya sendiri sama teks-teksnya tadi.
Itu masih termasuk kelasnya Button Primary. Oke, ini section kenapa yang tadi ya, yang menampilkan 3 poin utama dari kenapa kita memilih Java. Masih ini basically. Oke, itu untuk menampilkan ya dia album galeri yang dari 4 gambar tadi, 4 judul cerita tadi utama yang kita tampilkan. Oke, section tentang ya. Nah itu about section itu tadi yang di bawahnya di bawahnya itu buat judul cerita, cerita galeri di bawahnya galeri. Jadi dia ada tentang tentang singkat secara singkat saja untuk Java Line sendiri. Oke, itu untuk tabulasi sama yang ini ya. Nah, kita pakai script juga, pakai JS. Nah, oke, jadi kita punya 2 ya. Jadi sama cerita yang dataset kita punya 2. Cerita yang asli, cerita yang bahasa Indonesia itu sendiri, sama cerita yang bahasa Jawa. Jadi kita tulis, kita masukin ke sini saja ya. Untuk kan kita cuma baru masukin 5. Jakarta Arub, Legenda Daun Toba, Legendaris Keris Taming Sari, Usoro Jonggrang, sama satu lagi Talaga Makna. Nah, untuk ke bawahnya itu kan dia kita eh, ini ya input reload ya, judul cerita sama output cerita. Jadi ya, ini ada judul cerita, output terjemahan sama tersebut. Lalu ada ini buat ini ya, buat munculin yang constellate ini buat munculin nanti misalnya kalau judul cerita, output cerita itu eh, judul cerita, output translate button nanti dipencet itu baru muncul. Sama juga label bawah terjemahan tuh buat apply button juga baru muncul. Saat kita menekan tombol terjemahan, setelah memilih judul ceritanya. Oke, yang bawah itu dia kurang lebihnya dia kayak ini ya, sama juga itu tadi yang saya jelaskan tadi di atas. Nah, itu untuk fitur ini height sama ininya. Nah, terus di bawah ini juga kan kita perlu ngambil ini ya. Kalau kita pencet putar suara kita putar, jadi kita ambil kita punya data itunya, data suara audionya. Jadi per judul nanti kita misalnya kita milih judulnya Roro Jonggrang. Nanti kalau misalnya kita pencet terjemahan, nah ini kan kegeser baru ada tampilan terjemahannya gitu dari bahasa Jawanya. Nah di bawahnya lagi ada button buat pencet putar suara. Nah itu nanti baru dia ngeload dari sini. Buat ambil loadnya kita ambil ini. Oke, mungkin dari penjelasan keseluruhan dari PPT, web, dan codingan, mungkin dari kelompok kami segitu saja. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.